Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, pagi itu terasa seperti hari biasa. Aku, Dimas, duduk di warung kopi favoritku, menikmati secangkir kopi hitam yang agak pahit, cita rasa yang sudah sangat akrab bagiku. Ketika aku sedang tenggelam dalam pikiranku, mataku tertumbuk pada seorang wanita yang baru saja aku kenal beberapa minggu lalu. Namanya Lia, wanita yang baru saja pindah ke perumahan kami dan yang, entah mengapa, seolah menjadi pusat perhatian tanpa berniat melakukannya. Lia adalah seorang janda muda, sebutan yang sering didengar dari gosip-gosip yang beredar di sekitar komplek. Keindahan fisiknya memang tidak bisa dipungkiri, namun lebih dari itu, ada semacam aura kesendirian yang selalu mengiringinya. Meski sering dilihat berjalan sendirian atau duduk di teras rumahnya yang sederhana, Lia tampak tegar. Namun aku tahu, sekeras apapun dia terlihat, seorang wanita janda muda pasti memiliki luka yang tak tampak oleh mata. Pernah suatu kali aku mendengar obrolan beberapa ibu-ibu di warung sebelah yang menyebutkan tentang perceraian Lia dengan suaminya. Konon, itu karena sang suami merasa tidak cocok lagi dengannya, meski Lia baru saja melahirkan anak pertama mereka. Dengar-dengar, pernikahannya hanya bertahan 3 tahun. Menurut gosip itu, Lia harus merelakan hidupnya berbalik 180 derajat, kehilangan kebahagiaan yang dia impikan, dan berusaha menghidupi dirinya sendiri serta anaknya yang masih bayi. Hari itu, suasana terasa sedikit berbeda. Lia datang menghampiriku di warung kopi tempat aku biasa duduk setiap pagi. "Hai, Dimas," sapa Lia dengan senyum manis yang bisa membuat siapapun merasa lebih tenang. Aku terkejut, sedikit bingung, tetapi mencoba tersenyum balik. "Oh, Lia, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Dia duduk di kursi sebelahku, lalu memesan kopi. Aku tidak tahu apa yang membuatnya datang ke sini, tapi rasanya agak aneh. Kami hanya berkenalan sebatas percakapan sesekali, tetapi aku tahu dia tidak datang hanya untuk berbasa-basi. "Seperti biasa, kamu sering ke sini ya?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. "Iya, hampir setiap pagi. Aku suka menikmati kopi di sini. Tempat ini agak sepi dan nyaman. Kamu sendiri bagaimana, Lia? Tidak ada pekerjaan hari ini?" Lia menggelengkan kepala. "Hari ini libur. Rasanya enak bisa keluar rumah tanpa ada yang mengganggu. Jadi aku ingin mengobrol sedikit. Kalau kamu tidak keberatan, ya?" Aku mengangguk, merasa sedikit canggung, tapi juga tertarik. Lia tidak tampak seperti orang yang mudah membuka diri. Jadi kali ini aku ingin mendengarnya lebih banyak. Aku mengerti, dan mulai merasa lebih nyaman dengan Lia. Meskipun ada rasa penasaran yang menggantung, aku bisa merasakan bahwa dia bukanlah tipe wanita yang suka menggali lebih dalam tentang masalah pribadi. Namun, entah kenapa, kali itu ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa ingin tahu lebih banyak. "Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari, Lia?" tanyaku, penasaran. "Apa yang kamu harapkan dari kehidupanmu sekarang setelah?" "Ya, kamu tahu, semuanya berubah." Lia terdiam sejenak. Matanya menatap kosong keluar jendela warung. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tertahan di dalam dirinya. Sesuatu yang sepertinya dia tidak ingin aku ketahui. Setelah beberapa detik, dia menoleh ke arahku. "Aku hanya ingin merasa dihargai, Dimas. Itu saja," jawabnya pelan. Seakan itu adalah sebuah pengakuan yang sangat berat untuk diungkapkan. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari yang aku kira. Aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Aku hanya bisa mengangguk pelan, berharap Lia tidak merasa terlalu terbebani oleh perasaannya. Setelah itu, kami pun berpisah. Lia pergi ke arah rumahnya, sementara aku kembali ke rutinitasku. Namun pikiranku terus terngiang-ngiang tentang percakapan kami. Beberapa hari kemudian, Lia menghubungiku lewat pesan singkat.
Dia mengundang aku untuk datang ke rumahnya. "Hai, Dimas. Kalau ada waktu, mampir ke rumah aku, ya. Aku ingin ngobrol lebih lanjut." Aku agak terkejut, tapi rasanya aku tidak bisa menolak. Meskipun kami baru saja saling mengenal, aku merasa ada sesuatu yang mendalam dalam hubungan kami, sesuatu yang aku tidak bisa jelaskan. Aku pun setuju untuk datang. Sore itu, aku sampai di rumah Lia. Rumahnya kecil, tetapi sangat nyaman dan rapi. Lia menyambutku dengan senyum hangat, dan aku merasa sedikit lega melihatnya tidak terlalu tegang. Dia mengajak aku duduk di ruang tamu yang sederhana namun cukup elegan dengan beberapa pernak-pernik yang memperlihatkan kepribadian khasnya. "Terima kasih sudah datang, Dimas. Aku sebenarnya ingin bicara lebih banyak dengan kamu, tapi aku merasa aku butuh waktu untuk bercerita," katanya sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas. Aku mengangguk.